Nanti kan tenang ya. Selawatan mana ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhir lil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhir lil zalimin wa alina min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammadu. Para bapak sekalian, adik-adik, ini tanggal 15 Sya'ban. Tadi malam insya Allah kalau panjenengan semua tinggalnya dekat masjid, tinggalnya dekat musola yang mazhabnya Imam Syafi'i, insya Allah ada acara apa Pak? Oh, nisfu Sya'ban. Apa Pak nisfu Sya'ban? Kok meneng kabeh? Ojo basa Jawa, aku pengen disunah yo. Aku kayak basa Jawa ono sing more-more nek siaran di live basa Indonesia, tapi kok bahasa Indonesia dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nama Pak yang nisfu Sya'ban Pak? Nisfu Sya'ban itu tanggal 15 Sya'ban, hari di mana banyak hadis-hadis yang menjelaskan terkait keutamaannya, sehingga di Indonesia ya khususnya itu ada apa yasinan biasanya gitu Bato maghrib Pak, Bato isya mari ya. Kemarin itu ada yang salah bareng sama saya perjalanan balik. Iya Mas, hari ini ada undangan nisfu Sya'ban di masjid. Kapan? Terus telat tinggi ya. Tuh, Batu Isya. Yo kaono nisfu Sya'ban ke Batu Isya. Pasti Batu. Nah, para bapak, adik-adik sekalian, kalau kita bicara nisfu Sya'ban, sebenarnya urut-urutannya adalah 15 hari juga menjelang Ramadan. Nah, ini ada waktu 15 hari dan mungkin nanti kita pelan-pelan aja persiapan menjelang Ramadan. Setiap Jumat, berarti tinggal 2 Jumat itu kita akan banyak membahas persiapan menuju Ramadan. Tapi sekarang ini saya ingin sedikit menyampaikan terkait banyaknya umat Islam itu yang masih masih engkel-engkelan, masih jambak-jambakan terkait perbedaan dalam menyikapi hadis-hadis. Pak, zaman Rasulullah dulu perbedaan itu juga sudah ada, bukan cuma sekarang. Bedanya Pak, dulu perbedaan itu ada tanpa permusuhan. Tapi kalau sekarang perbedaan itu selalu dan seringkali dijadikan ajang permusuhan. Jadi problematikanya Pak sebenarnya bukan di perbedaannya, tapi penyikapannya. Dapat tambahan pahala untuk Mas Adin. Satu. Perbedaannya
sebenarnya itu tidak bikin jadi masalah Pak kalau di zaman Rasulullah dulu. Para sahabat pernah berbeda dan perbedaannya itu signifikan loh, benar Pak perbedaannya. Tapi nggak sampai kemudian ilo-iloan, pisu-pisuan, apalagi kemudian saling saling mengklaim perebut benar lalu kemudian menyalahkan. Ini ada cerita Pak tentang perbedaan. Bagaimana dulu Rasulullah itu memerintahkan para sahabat untuk bepergian ke suatu tempat. Kemudian Rasulullah memerintahkan, janganlah kamu sholat asar sehingga kalian tiba di tempat tujuan. Kalau ini perintahnya Rasulullah adalah janganlah kamu sholat asar sebelum kamu menyampai tempat tujuan. Ternyata dari perintah itu ada dua pengertian. Sebagian sahabat mengartikan, ayo kita bersegera nyampe tujuan itu sebelum waktu asar itu habis. Tapi kalau ternyata waktu asar kok mau habis kok tetap belum nyampe sana, ya tetap kudu sholat asar. Sementara ada sebagian sahabat yang lain berjalan ke sana, kalau belum nyampe sana nggak berani sholat asar. Karena apa tadi perintahnya Rasulullah? Janganlah sholat asar kecuali kalian sudah sampai sana. Maka sebagian rombongan itu ada yang nekat sholat asar duluan, nggak nunggu nyampe lokasi. Ada yang nggak mau sholat asar kecuali sudah di lokasi. Maka golongan yang kedua yang nggak mau sholat asar ini nyampe sana ternyata sudah lewat maghrib. Maka dia nyampe sana sholat asar dulu terus sholat maghrib. Besoknya mereka dua kelompok ini bertemu dengan Rasulullah, saling sindir menyindir. Ya Rasul, apa pendapat panjenengan kalau ada umat yang melawan perintah Rasulnya? Tapi kalau guyon, orang karo saiki koyo biasanya orang terus tukar karo guyon. Wong Rasulullah itu sudah memerintahkan jangan sholat asar sebelum kalian nyampe lokasi. Lalu ada yang nekat sholat asar. Terus budi ya Rasul. Nah, kemudian generasi yang satunya nggak mau kalah. Saya mungkin memang melanggar aturan Rasul, tapi bukannya lebih ngeri melanggar aturan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu sholat asar ya dilakukan waktu sholat asar. Mau sholat maghrib, waktunya sholat maghrib kok sholat asar, padahal sholat asar lo bisa. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kalian semua benar. Maka Pak, pendapat Islami, yaitu pendapat yang disandarkan pada nas syariah, itu tetap dianggap benar atau lebih benar. Atau salah benar? Ada yang salah nggak? Yang satu benar, yang satu lebih benar. Benar dapat pahala? Dapat. Lebih benar dapat pahala? Dapat. Nah sekarang seringkali orang royoan lebih benar. Gitu betul Pak? Gitu betul Pak? Contoh yang sering terjadi, sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat. Yang 8 rakaat, yang 20 rakaat benar, yang 8 rakaat lebih benar, royoan lebih benarnya, padahal sama-sama benar. Ada yang salah nggak Pak tentang sholat tarawih? Nggak ada, nggak sholat juga apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga dengan malam nisfu Sa'ban. Banyak yang menjelaskan terkait bahwa hadis-hadis nisfu Sa'ban itu palsu. Memang benar Pak, ada hadis palsu terkait nisfu Sa'ban. Hadis palsu ini apa Pak?
Hadis palsu itu adalah diklaim sebagai hadis, tetapi ternyata itu bukan dari lafaz Rasulullah. Itu hadis palsu. Contoh terkenal tapi ternyata dianggap hadis padahal bukan. Oh bukan. Apa ayo? Kemarin saya jawab Tuntutlah ilmi walau fisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis. Itu bukan hadis, tapi seringkali dianggap hadis. Terus apalagi? Hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Itu juga bukan hadis, sering dianggap hadis. Nah itu memang hadis palsu contoh Pak. Ada memang hadis palsu. Ini yang saya baca. Idza kanat lailatu nasbin min Sya'bana. Jika datang malam nisfu Sya'ban, habatur rabbu tabaraka wa ta'ala ila samai, maka kemudian Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit, fayatoli'u tola'ahu alal ahlil ardh, maka dia mengamati penduduk bumi. Fayaghfiru lil ahlil ardh, kemudian dia mengampuni dosa-dosa penduduk bumi. Illa likafirin, kecuali orang-orang kafir, al musyakin, atau orang-orang yang berangkat. Ini dikatakan oleh Imam Bukhari. Nanti nama Imam Bukhari salah. Ya menurut Imam Bukhari ini hadis matruk, mungkar dan ikhtil. Tapi ternyata Pak, hadis-hadis terkait Nisfu Sya'ban bukan cuma itu. Banyak hadis-hadis yang lain yang derajatnya itu sahih. Meskipun memang ada juga hadis-hadis yang lemah. Ada ya. Jadi berarti melakukan atau merayakan Nisfu Sya'ban itu bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah Pak. Kenapa? Karena panjenengan dalam Nisfu Sya'ban ngapain itu Pak? Ayo sing mau bumi Nisfu Sya'ban ngapain di masjid, di mushola? Sing sampai eling-eling paling berkate ya. Berkate ono apem. Ono Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau merayakan Nisfu Sya'ban biasanya setelah maghrib itu baca Yasin 3 kali. Setelah itu setelah itu apa? Isaan. Tahlil. Berdoa, setelah berdoa ojo lali berkatnya dipura. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca surat Yasin hukumnya apa Pak? Sunnah. Tahlil hukumnya apa Pak? Sunnah. Mosok sing koyo ngono haram kan? Ngono Pak angel nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berikutnya kemudian Pak juga ngomongkan hadis tentang Ramadan itu juga banyak, dan banyak juga hadis yang statusnya itu dhaif. Pernah dengar Pak hadis dhaif? Nah itu tak ada sinau butuh aku ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa Pak hadis dhaif Pak? Hadis dhaif itu hadis lemah. Sementara ada hadis maudhu, hadis palsu. Yang tadi saya kasih contoh hadis palsu, hadis yang tidak disampaikan Rasul tapi diklaim sebagai hadis. Nah, kalau hadis lemah itu yang menyebabkan lemah adalah orang yang menyampaikan. Contoh nih, saya kasih contoh. Tadi pagi saya mendengar Mas Faiz ngomong bahwa nanti siang dia Jumatan di masjid, ini contoh Ahsanul Madinah.
Yang ngomong siapa? Faiz. Saya dengar, saya sampaikan ke panjenengan. Lalu di sini ada berapa orang ini? Ada banyak. Tapi ternyata tidak semua menyampaikan itu ke orang lain. Contoh, yang menyampaikan ke orang lain ternyata adalah Mbah Son. Mbah Son ngomong ke Pak Cahyo. Menurut Pak Irfan, Faiz tadi ngomong bahwa siang nanti akan sholat Jumat di Masjid Iban. Siji. Kenapa kok siji? Ternyata karena Mbah Son sampun sepuh agak lupa. Nah, dalam ilmu hadis Pak, kalau ada orang yang kira-kira sampun sepuh dan sering lupa, itu hukumnya lemah. Kenapa? Karena hafalannya bisa jadi agak terdestruksi. Masjidnya bener tapi si jine ternyata ngomongin masjid asal Madinah kok ditangani yang orang yang sudah tua dan lemah ingatannya dari Masjid Iban. Tapi apakah pernyataan itu ditolak? Boten, tidak ditolak. Tetap boleh dijadikan sebagai dasar untuk afdholul amal. Afdholul amal tahu nggak? Amal-amal yang tidak sampai derajatnya wajib. Tapi kalau amalan wajib, kados contoh, panjenengan semua berpuasa di bulan Ramadan, itu dalilnya harus dalil qot'i. Qot'i itu pasti, mutawatir. Kalau sesuatu yang wajib tidak boleh pakai hadis yang Nah, kenapa begitu Pak? Saya kasih contoh. Ini ada ayat yang jenengan yakin sering dengar kalau menjelang Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimatnya dalam Al-Qur'an adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyiyamu. Kutiba alaikumusiyam. Kalimat yang digunakan oleh Al-Quran adalah kutiba. Kutiba artinya apa? Dituliskan. Kutiba. Dituliskan atas kalian perintah puasa. Kalimat kutiba ini kenapa kemudian ditafsirkan sebagai fardu atau wajib? Karena ada pendukung dari hadis-hadis Rasulullah yang mutawatir yang menjelaskan bahwa puasa bulan Ramadan adalah puasa wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang begini ini loh indahnya kalau kita bicara terkait ilmu agama. Ngomongkan hadis, ngomongkan dalil, ngomongkan hukum itu kalau sama-sama belajar, insya Allah tahu tidak boleh saling menyalah-nyalahkan, apalagi saling sok rebutan paling benar. Meskipun kita memang boleh mengambil pendapat yang menurut kita kuat, seraya meninggalkan pendapat lain yang kita anggap lemah. Boleh Pak? Tapi nggak boleh menyalahkan orang yang mengambil pendapat yang berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong sholawat aja ada perbedaan, Pak. Emangnya sholawat itu masih beda apa nih Mas? Ada yang pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jawaban. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad. Bedanya apa? Sayyidina. Tahu Pak Sayyidina itu apa Pak? Tuhan. Ya, yang dipertuan, yang dimuliakan. Rasulullah itu nggak pernah ngajari menyebut dirinya itu Sayyidina. Ada yang begitu, maka kalau sholawat Allahumma sholli ala Muhammad gitu dong. Ada yang nganggo Sayyidina, kenapa? Ya maksud nyebut jenenge Rasulullah orang nganggo yang mulia, yang dimuliakan.
panjenengan mawon nimbali kancane sing sepuh padha sepuh yo gak iso nyeluk jeneng tok isin sungkan. Nggih to mboten? Oke. Kula nimbali yo Mas Dayat, Pak Dayat. Mas ya wis plek. Umur-umur ya rasaku ya kacai kadol. Tapi yo nyeluke yo gak cuma ya Dayat cek kurang ajar kok mikire. Iki sing umure lu sing setara kira-kira gak beda. Apa meneh bakso. Ya non saya sok kurang ajar arek cilik sok. Nah, ada yang mengambil pendapat begitu. Makanya kemudian kalau kita bicara terkait Sayyidina atau nggak pakai Sayyidina itu benar dan lebih benar. Artinya yang salah sama nggak ono mau nggak sholawat ayo boleh nggak sholawat nggak boleh karena sholawat itu bagian dari kewajiban dalam bacaan sholat. Jadi nggak boleh kita tuh nggak mau sholawat tuh nggak boleh. Memperbanyak sholawat itu sunnah. Tapi kalau nggak mau sholawat sama sekali dosa. Sholatnya gak sah nek dalam sholawat. Karena di dalam sholat semuanya sholat apapun baik sholat wajib maupun sholat sunnah mengandung sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, begitu juga kalau kita bicara terkait hadis-hadis tentang Ramadan, Pak. Ini saya kasih contoh satu hadis yang hukumnya itu dhaif. Menurut Ibnu Huzaimah rahimahullah, hadis ini lemah. Meskipun begitu, hadis ini sah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu. Aku pernah bertemu dengan Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah. Aku mengatakan kepadanya, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari bapakmu tentang Ramadan. Ia mengatakan, bapakku pernah menceritakan padaku bahwa Rasulullah SAW menyebut bulan Ramadan lalu bersabda, bulan yang Allah Azza wa Jalla telah wajibkan atas kalian puasa dan aku mensunahkan untuk kalian sholat malamnya. Maka barang siapa yang berpuasa dan melaksanakan sholat malam dengan dasar iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah SWT, niscaya dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya kembali. Hadis ini Pak derajatnya lemah. Berarti boten sahih benar Pak, tapi derajatnya lemah. Boten mutawatir. Boleh nggak kita beramal lalu berdasarkan pada ayat pada hadis ini? Fadlul amal sangat boleh. Jadi kita tuh karena membaca hadis ini lalu kemudian semangat sholat tarawih, semangat baca Quran, semangat sholat malam atau tahajud, semangat sahur dan buka. Ya mesti air. Kenapa? Berdasarkan fadlul amal pada hadis ini boleh. Ini contoh. Jadi ketika kita itu beramal, paling gampang tersebut Mas. Paling gampang memang beramal itu kita pelajari bagaimana dulu para ulama memfadilah amal tersebut. Kepada siapa? Kepada semua orang. Bapak, adik-adik sekalian, maka kita ini menjelang bulan Ramadan. Ini contoh, ada doa yang terkenal kalau di Tuban, gaya lagunya nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ayo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya
Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Doa ini adalah doa yang disunahkan dibaca sepanjang bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka dari itu jangan sampai kita ini jadi orang yang tidak berharap segera bertemu dengan Ramadan. Napa wonten ta? Ya ndak tahu. Mbok menawa sing ngene, poso maneh ben ngene lek mangan kulit kudu. Rokokane pun repot saya gak oleh kata Allah. Iya mbok menawa sing ngono, muga-muga insyaallah mboten tiyang itu mriki lah. Tukang kulit yang sana Madinah, kabeh poso. Amin. Aku musnudon ya pokoknya. Full 30 hari, kare prei. Amin, Allahumma amin. Ojo dicenges tala, wong iki ditungakno api kok dicenges. Puasa itu wajib. Saya tidak mau balik-balik tahun ini mesti ngomong wajib. Kalau cuma nerangkan niki baleni dari sebuah kewajiban saya menyampaikan perintah Allah dan Rasulnya. Puasa itu fardu ain, wajib dilaksanakan. Ganjarannya gak usah dibaleni, akeh banget Pak. Sampai Rasulullah mengatakan seandainya umatku itu tahu apa kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan, maka dia akan meminta seluruh atau sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Maka itulah kenapa saya katakan ayo kita bersiap-siap mumpung isih ono kurang luwih 15 hari menjelang Ramadan, kita mempersiapkan diri menyambut tamu mulia yaitu bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, aku tak pikir untuk kawan gara-gara siaran wow macet, tapi alhamdulillah di sini nonton ada yang bisa. Kadang-kadang perlu siaran TikTok ini sekali-sekali. Oke, para bapak sekalian, kita lanjutkan dengan agenda berikutnya. Aku tak kawanan kita akhiri subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes deh, makanya di atas. Ini di Pak. Ini kita.